Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat yang dikemas menjadi sebuah budaya tentu harus kita pertahankan agar nilai-nilai ini tidak hanya menjadi sebuah cerita bagi generasi-generasi ke depannya, bagi anak cucu kita nantinya. Maka kita bersama harus menjaga dan melestarikan budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat ini. Nah, termasuk salah satunya adalah seni bela diri yang menjadi tema kita pada hari ini di Brendo TVRI Bengkulu, yaitu adalah seni bela diri cekak. Maka dari itu, Brendo TVRI Bengkulu hari ini akan mengangkat tema seni bela diri cekak bersama saya, Puso Siregar, selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sudah hadir juga di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu pemirsa, ada Kak Anggi Muid. Selamat datang, Kak. Biasanya kalau di Padepokan dipanggilnya Kak nih ya. Ya, Kak Anggi ini selaku praktisi silat cekak. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut nantinya. Saya perkenalkan dulu juga narasumber yang kedua sudah hadir bersama kita di studio TVRI Bengkulu, ada Kak Yosef Faizal. Selamat datang, Kak. Selamat datang, Kak. Yang juga sebagai praktisi ya, Kak, silat cekak yang ada di Provinsi Bengkulu. Baik, saya ingin ke Kak Anggi terlebih dahulu nih berkaitan dengan tema kita hari ini adalah seni bela diri cekak. Karena memang banyak masyarakat kita ataupun khususnya di Provinsi Bengkulu yang belum mengetahui, sedikit asing nih bahasanya, atau mungkin banyak dari masyarakat kita yang belum mengenal seni bela diri cekak ini. Sebenarnya seni bela diri cekak ini seni bela diri yang seperti apa? Bisa diceritakan? Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silat cekak ini asalnya itu dari Kabupaten Seluma. Dari Seluma. Tepatnya, Selatan ya? Iya, Seluma. Oh, Selatan. Jadi tepatnya dari Desa Talangberingin. Desa Talangberingin. Ya. Pertama kali silat cekak ini dikenalkan oleh guru kami yang bernama Bukring Sidik. Kemudian diteruskan oleh muridnya bernama Nurdin dan saat ini diteruskan juga dengan Muhammad Muid. Nah, sekarang sudah berkembang, khususnya di Kota Bengkulu sendiri sudah banyak. Kami ini silat yang bergerak dalam silat tradisional. Tapi tidak lepas juga dari silat-silat prestasi. Yeah. Tapi lebih fokusnya kami itu di silat tradisional. Oke, artinya ini secara nilai-nilai memang sudah berkembang dari masyarakat khususnya di Seluma pada saat itu ya. Awal sekali perkembangan dari silat cekak ini. Untuk secara pembedanya dari silat-silat pada umumnya yang dikenal oleh masyarakat kita ini bisa diceritakan, Kak, seperti apa sebenarnya secara pembeda, karena kan tentu di tiap daerah itu punya gerakan khasnya masing-masing ataupun ada tradisi-tradisi tertentu yang harus dijalani dan dilewati yang menjadi pembeda dari bela diri satu dengan bela diri lainnya. Kalau cekak sendiri seperti apa, Kak? Silat cekak sendiri memiliki banyak unsur-unsur tradisi. Yeah. Terkhusus seperti langkah-langkah. Nah, pembedanya dari perguruan lain, setiap perguruan itu kan pasti ada ciri khasnya masing-masing. Nah, kami silat cekak sendiri memiliki langkah-langkah yang sedikit mungkin berbeda sekali dengan perguruan-perguruan lain. Kami punya silat kami ini punya langkah yang namanya langkah tegak alif, kemudian langkah niti batang, kemudian langkah 4, langkah 3 genting, kemudian ada juga langkah 5 yang mungkin di perguruan lain tidak ada langkah-langkah yang itu. Oke. Jadi artinya ada gerakan-gerakan khas yang memang dimiliki oleh silat cekak ini dan tidak dimiliki oleh bela diri lain itu. Oke, saya ingin ke Kak Yosef Faizal nih. Gak apa-apa panggil Kak juga ya, nih. Boleh. Selaku praktisi cekak nih. Ini untuk perguruannya atau padepokannya sama atau berbeda? Sama ya. Oh. Kalau di Bengkulu sendiri seperti apa perkembangannya? Karena ini kan awal sekali tadi diceritakan oleh Kak Anggi tadi kan dari Seluma awalnya. Untuk perkembangannya di Kota Bengkulu ataupun di kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu itu perkembangannya seperti apa, Kak? Sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkembangan dia sendiri,
Untuk di Kota Bengkulu sekarang udah lumayan maju. Dalam arti kita bisa bersaing dengan perguruan-perguruan tradisional yang lain yang mulai dikenal di dunia luar gitu kan. Hanya sedikit dalam arti untuk tradisinya sendiri. Kita kan banyak bersaing dengan seperti silat-silat luar gitu kan, masih banyak seperti itu. Cuman untuk dunia silat dalam tradisional di kota sendiri dan baik di kabupaten itu tetap berjalan seperti biasanya. Iya. Artinya perkembangannya apakah sudah berdiri juga padepokan-padepokan atau sebenarnya ini dilestarikan di daerah-daerah ataupun kabupaten di provinsi Bengkulu tapi tidak terakomodir, tidak cukup dikenal atau seperti apa situasinya saat ini? Untuk saat ini tetap seperti di bawah naungan padepokan di Kota Bengkulu juga baik di Kebun Kenanga. Untuk sekretariatnya kan di Kebun Kenanga. Ya. Nah itu semuanya di bawah naungan di situ. Dan untuk setiap daerah kita mempunyai suatu cabang yang untuk bisa dikembangkan lagi di sananya gitu. Setiap daerah kita mempunyai cabang. Artinya terkoneksi antara padepokan satu dengan padepokan lainnya. Masih Artinya terkoneksi. Ketika ada agenda berkumpul ataupun agenda kompetisi bersama ini tetap akan dilakukan atau seperti apa ke depannya? Akan tetap dilakukan. Oke. Akan tetap dilakukan dan memang sudah ditentukan untuk setiap bulannya atau berapa bulannya kita adakan pertemuan untuk setiap pertemuan. cabang. Ya. Pertemuan ini apakah memang khusus untuk menjalin silaturahmi ataukah ada kompetisi khusus yang dilakukan? Kalau kompetisi bentuknya seperti apa tuh? Kebanyakan silaturahmi sudah tahu apakah misalnya ada info-info terbaru seperti mana gitu. Biasanya sudah diterapkan duluan. Di apa maksudnya tadi? Ibaratnya seperti ada kompetisi atau apa, kan pemberitahuan secara langsung gitu nah ibarat. Oke, bentuk dari kompetisinya Kak gimana tuh Kak? Apakah pertunjukan yang dilakukan oleh beberapa orang ataukah memang duel satu lawan satu? Ini kan mungkin masyarakat juga belum banyak mengetahui ini kan karena bela diri kan macam-macam namanya juga seni ya. Ya. Ada yang dipertontonkan menggunakan iringan musik dan lain sebagainya. Kalau di Cekak sendiri seperti apa? Sama seperti kita yang tradisi itu tetap diiringi musik ada, untuk seni bela diri ibaratnya tarung ada gitu. Semuanya ada di situ Mas. Oke. Semuanya ada. Kalau yang ini nih Pak, yang penampilan ini bisa diceritakan seperti apa langkah-langkah dan juga persiapan mungkin dan juga aspek-aspek penilaian bagus dengan tidaknya itu dinilai dari apa? Mungkin masyarakat juga ingin mengetahui. Untuk aspeknya. Yang untuk pertunjukan nih khususnya. Untuk pertunjukan di sini kita punya dendang. Ya, itu. Ya, kita ada punya grup kesenian, sanggar kesenian juga di situ kan diiringi oleh musik. Ibaratnya banyak penampilan penyambutan tamu, banyak semua seperti itu Mas. Satu timnya itu berapa orang biasanya kalau yang pertunjukan? Bisa lebih kurang 5 ataupun lebih dari itu Mas. Artinya dia menunjukkan gerakan-gerakan dari Ya, gerak-gerakan daripada silat tradisi itu sendiri. Oke. Jadi kalau dipertandingkan antara satu padepokan dengan padepokan lain atau tim satu dengan tim yang lainnya, biasanya dinilai dari apa itu Kak? Dari bagus tidaknya gerakan atau seperti apa sebenarnya? Kalau dinilai itu dari segi daripada sikap dan langkah itu sendiri Mas. Cara penyelesaian seperti mana, di situ akan ada tim penilaian sendiri di situ. Makanya kita mengambil dari segi itunya aja. Oke, kalau untuk tim penilai nih Kak, apakah dipilih dari sesuai dengan keorganisasian? Kalau organisasi yang menaunginya sendiri seperti apa? Kalau di Cekak yang ada di Provinsi Bengkulu ini secara keseluruhan? Keseluruhan ya, secara keseluruhan biasanya sudah ditunjuk langsung Mas biasanya. Oke. Ada juga kerjasama dari pihak IPSI-nya sendiri atau seperti mana ya. Gitu. IPSI ini ya? Ya. Bernaungnya di IPSI berarti Ya, ada apa juga. Kepanjangannya IPSI ya? Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Indonesia. Oh, berarti dia masuk kategori Ya. silat juga. Ya. Oke, jadi saya ingin ke Kak Anggi. Kalau kompetisi yang diadakan oleh pemerintah nih Kak, kayak Popda, Porprov, ini kalau Cekak ini sudah ada nomor khususnya atau ada ini khususnya sendiri Kalau sejauh ini? Bang, kami Cekak ini sering juga ikut dalam kegiatan-kegiatan IPSI. Salah satu atlet kami juga sampai tingkat Porprov juga ada. Tapi kami belum sampai go nasional karena fokusnya kami itu sebenarnya ke tradisional. Melestarikan Tradisional. Untuk kalau menyambung dari yang disampaikan oleh Kak Yosep tadi, kami lebih mengedepankan ke pertunjukan seni. Jadi misalnya nanti kami kumpul misalnya seluruh pesilat-pesilat Cekak, ketika kumpul nanti ada yang kami bahas dalam pertemuan kami menjalin silaturahmi, kemudian nanti ada pertunjukan seni.
Mungkin satu kali tampil itu ada 5 pesilat yang menampilkan jurus, ada yang menampilkan permainan senjata tajam, nanti dikemas. Nah, bentuk pertunjukan. Kami tidak tradisional ini kan tidak bisa diadu tandingkan. Iya. Nah, jadi karena dia seni tadi. ya, karena dia seni pertunjukan saja yang kita lihat. Yang enak dipandang, yang asik, yang penting intinya menjalin silaturahmi. Oke, itu yang poin paling penting adalah menjalin silaturahmi dan melestarikan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat ini. Baik, semakin menarik, kita akan membahas lebih lanjut di segmen selanjutnya ya Kak. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.